Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Boleh. 6 ingin mempresentasikan analisis kebangkrutan dari PT Unilever Indonesia Tbk dari tahun 2022 sampai tahun 2004 dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Yulia Riza Putri dengan NIM 3 digit terakhir 328 dan teman saya. Saya Panaya Talita dengan tiga digit terakhir 330. Saya Eka Widaryanto dengan 3 digit akhir 335. Saya Sofi Putri Awalia dengan digit terakhir 420. Oke, berikutnya kita akan membacakan tentang profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, PT Unilever Indonesia (TBK) merupakan salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terbesar di Indonesia. Perusahaan berdiri sejak era kolonial Belanda dan mengalami transformasi panjang selama lebih dari 9 dekade, berkembang dari perusahaan yang kecil menjadi korporasi nasional yang mendominasi pasar kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Pada tahun 1980, perusahaan resmi berganti menjadi PT Unilever Indonesia karena adanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendorong nasionalisasi nama perusahaan asing. Kemudian pada 1981 resmi tercatat bahwa sahamnya di Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi perusahaan publik atau TBK yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Kemudian sejak menjadi perusahaan publik, PT Unilever TBK terus mencatat pertumbuhan yang konsisten dan berhasil menjadi salah satu blue chip saham yang paling liquid dan populer di Bursa Efek Indonesia. Dengan lebih dari 9 dekade pengalaman, perusahaan ini telah membangun ekosistem bisnis yang kuat, mencangkup rantaian pasokan, manufaktur, distribusi, hingga pemasaran produk-produk yang merakyat. Boleh di next? Oke, dari visi perusahaan tersebut, visi dari PT Unilever Indonesia Tbk adalah meraih rasa cinta dan perhargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang setiap harinya. Dengan misi, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kemudian kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan menjadi yang bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk tumbuh 2 kali lipat seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Oke, di sini ada profil perusahaan, nama perusahaan dengan nama PT Unilever Indonesia terbuka, kemudian dengan nama induk Unilever PLC atau United Kingdom, kemudian tanggal berdirinya di 5 Desember 1933, tanggal IPO atau Go Public di 11 Januari 1933, dengan kode saham UNVR, dengan bidang usaha FMCG, dengan kantor pusat di BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, dengan memiliki jumlah karyawan lebih dari 43.000 karyawan. Oke, boleh di next. Oke, di sini saya menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama, teori financial distress. Menurut Harry, pada tahun 2020, financial distress adalah kondisi penurunan keuangan perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Kondisi ini dapat dilihat dari ketidakmampuan perusahaan menghasilkan laba yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Financial distress merupakan suatu situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan kurangnya arus kas yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan evaluasi setiap setiap terhadap segala aktivitasnya. Yang kedua itu ada analisis kebangkrutan. Menurut Toto Prihadi di 2019, kebangkrutan adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kegagalan dalam menjalankan operasional bisnisnya akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial baik kepada
kreditur maupun pihak lainnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian secara berkelanjutan hingga akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan usahanya. Jadi, kebangkrutan merupakan kondisi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sehingga kegiatan operasionalnya perusahaan terganggu dan dapat berakhir pada penghentian usaha. Terima kasih. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di nomor 3 itu ada analisis rasio keuangan. Menurut Tampu Bolon tahun 2013, analisis rasio keuangan itu adalah alat utama untuk analisis keuangan. Hal ini tuh digunain untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan ini juga merupakan proses dari evaluasi dan klasifikasi berbagai elemen satu laporan keuangan dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan. Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang kinerja keuangan perusahaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta memberikan wawasan tentang bagian-bagian tertentu. Yang keempat, ada metode Altman Z-score, yaitu merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan atau financial distress suatu perusahaan. Metode ini tuh dikembangkan oleh Edward E. Altman pada tahun 1968 dengan menggunakan kombinasi beberapa rasio keuangan yang diolah melalui metode statistik multivariate discriminant analysis. Model ini digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu perusahaan berdasarkan kondisi keuangannya. Rumus Z-score ini pertama kali dihasilkan oleh Edward E. Altman itu di tahun 1968 dengan hasil keakuratannya itu mencapai 95%. Dengan rumus Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,42 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Next. Oke, selanjutnya ini adalah berbagai keterangan dari X1 sampai X5, di mana X1 itu adalah aktiva lancar dikurang dengan hutang lancar dibagi dengan total aktiva. X2 itu adalah laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. X4 adalah nilai pasar saham biasa dan preferensi nilai buku total hutang. X5 yaitu penjualan dibagi dengan total hutang. Dengan rumus sebagai berikut. Lalu disimpulkan adanya indikasi dari Z-score kurang dari 1,8 bahwa perusahaan itu mengalami distress zone, di mana perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan atau financial distress yang berpotensi kuat dan juga bangkrut. Lalu selanjutnya di 1,8 kurang dari sama dengan Z-score, kurang dari 2,99 perusahaan berada pada zona gray atau rawan, di mana perusahaan ini tidak dapat dipastikan apakah perusahaan ini berada pada safe zone atau distress zone. Yang terakhir yaitu adalah Z-score lebih besar dari 2,99, yang berarti perusahaan ini terdapat pada zona safe. Perusahaan kemungkinan kecil mengalami kesulitan keuangan atau financial distress dan dianggap aman dari kebangkrutan. Next. Oke, selanjutnya adalah laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2022 sampai 2024, di mana aktiva lancar di 2022 sebagai berikut. Lalu ada hutang lancar di 2022, 2023, 2024, dan ada total aktivanya, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferan, nilai buku total hutang, dan penjualan sebagai berikut. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya ada analisis multivariat perusahaan go public PT Unilever Indonesia. Untuk indikatornya X1, yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva pada tahun 2022 yaitu sebesar minus 0,27, pada tahun 2023 yaitu minus 0,30, tahun 2024 yaitu minus 0,41. Untuk X2 yaitu rumusnya laba ditahan dibagi total aset, dan pada tahun 2022 yaitu 0,21, pada tahun 2023 yaitu 0,19, dan tahun 2024 yaitu 0,12. Untuk X3 yaitu rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, tahun 2022 yaitu sebesar 0,39,
tahun 2023 yaitu sebesar 0,38 dan 2024 yaitu 0,28. Dan untuk X4 yaitu rumusnya nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total utang. Untuk tahun 2022 yaitu 0,0033, tahun 2023 yaitu 0,0027, dan tahun 2024 yaitu 0,0013. Selanjutnya ada X5 yaitu rumusnya penjualan dibagi total aset tahun 2022 yaitu sebesar 2,25, tahun 2023 yaitu sebesar 2,32, dan tahun 2024 yaitu sebesar 2,19. Dan untuk Z-score-nya yaitu tahun 2022 yaitu di angka 3,5. Menandakan perusahaan tersebut sehat. Tahun 2023 yaitu 3,48 dan tahun 2024 yaitu 2,79. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, hasil analisis Altman Z-Score menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia memiliki keuangan perusahaan masih tergolong baik dan perusahaan memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kewajiban keuangannya serta terhindar dari potensi kebangkrutan. Meskipun demikian, terjadi sedikit penurunan nilai Z-score dari 3,5 menjadi 3,48 yang mengindikasikan adanya penurunan kinerja keuangan perusahaan walaupun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi kesehatan perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2024 nilai Z-score mengalami penurunan menjadi 2,79 sehingga masuk ke dalam kategori gray area atau daerah rawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai menghadapi resiko finansial distress apalagi tidak segera melakukan perbaikan terhadap kinerja keuangan. Next. Dapat disimpulkan hasil analisis menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk masih berada dalam kondisi yang relatif baik selama periode 2022 sampai 2024. Namun, tren penurunan nilai Z-score menunjukkan adanya penurunan kesehatan keuangan perusahaan yang perlu menjadi perhatian manajemen agar perusahaan tidak mengalami kondisi finansial distress atau potensi kebangkrutan di masa mendatang. Next. Selanjutnya ada upaya perbaikan dan strategi pencegahan kebangkrutan. Yang pertama itu rekonsiliasi likuiditas dan pengelolaan modal kerja. Rasio X1 menunjukkan adanya penurunan yang terus memburuk karena utang lancar melebihi aset lancar sehingga perusahaan dapat melakukan konversi sebagian utang jangka pendek jatuh tempo menjadi utang jangka panjang untuk mengurangi tekanan likuiditas harian. Mengoptimalisasi manajemen persediaan dengan mempercepat perputaran persediaan agar tidak menumpuk dan menjadi aset non-kas terlalu lama, sehingga kas cepat mencair untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua itu pemulihan nilai pasar ekuitas dan kepercayaan investor, rasio X4 ya, yang menurun hingga mendekati nol karena harga saham di pasar, sehingga manajemen harus menahan sebagian dividennya untuk memperkuat struktur modal internal dengan menaikkan laba ditahan, namun memberi kepastian terhadap investor melalui pertumbuhan jangka panjangnya. Selain itu, dapat dikomunikasikan kepada investor lebih agresif mengenai prospek bisnis berkaitan dan berkelanjutan sehingga dapat mengembalikan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari lanjutan upaya perbaikan dan strategi pencegahan kebangkrutan. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi biaya dan menekan profitabilitas. Nah, melakukan efisiensi beban operasional, rantai pasok, dan biaya logistik tanpa menurunkan kualitas produk dari FMCG-nya. Lalu selanjutnya dapat reevaluasi strategi lalu memfokuskan sumber daya pada merek unggulan yang memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi. Lalu yang keempat ada strategi penetrasi pasar dan inovasi produk. Karena tadi penjualan mengalami penurunan run dari 41,2 triliun di tahun 2022 menjadi 35,1 triliun di tahun 2024, sehingga manajemen perlu melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk kemasan ekonomis untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Selanjutnya dapat memperkuat perluasan pasar melalui berbagai platform serta menjalin kemitraan.
Tadi kan sudah dijelaskan mengenai profil perusahaan, terus lalu laporan keuangan dan upaya pencegahannya dapat disimpulkan dari pengujian potensi kebangkrutan menggunakan metode Almanzekor pada PT Unilever Indonesia Tbk di periode 2022 sampai 2024, bahwa kondisi keuangan perusahaan ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat dari penjualan bersih yang terus menurun dari 41,2 triliun pada tahun 2022 menjadi 35,1 triliun pada tahun 2024. Nah, penurunan penjualan tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mulai mengalami tekanan terutama dalam menghasilkan pendapatan dan laba perusahaan. Nah, hasil perhitungan Alman Zekor menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, perusahaan itu masih berada pada kategori safe zone, karena nilai Zekornya berada di atas 2,99. Nah, kondisi tersebut menandakan bahwa perusahaan masih memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat dan risiko kebangkrutan yang rendah. Namun, ini berbanding terbalik dengan tahun 2024, nilai Zekor itu turun menjadi 2,79, sehingga masuk ke kategori gray zone atau daerah rawan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengalami penurunan kesehatan keuangan dan memiliki potensi mengalami financial distress apabila tidak segera melakukan perbaikan. Nah, penurunan nilai Zekor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya penurunan profitabilitas, terus label tahan, dan penjualan perusahaan. Selain itu, juga kewajiban lancar perusahaan juga lebih tinggi dibandingkan aset lancarnya, sehingga kondisi likuiditas perusahaan kurang baik. Nilai pasar ekuitas yang ikut menurun juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pasar terhadap perusahaan juga mulai melemah. Meskipun PT Unilever Indonesia Tbk masih termasuk salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, tetapi perusahaan mulai menghadapi tekanan persaingan dari perusahaan lokal maupun global. Nah, kondisi ini juga mempengaruhi penurunan penjualan dan kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Sarannya adalah perusahaan sebaiknya meningkatkan pengelolaan modal kerja dan menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar agar kondisi likuiditas perusahaan menjadi lebih baik. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan efisiensi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas produk sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat kembali. Nah, strategi pemasaran juga perlu adanya inovasi, seperti kayak inovasi produk perlu juga diperkuat, terutama lewat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memanfaatkan pemasaran digital agar penjualan perusahaan juga dapat meningkat di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga kepercayaan investor dengan memperbaiki kinerja keuangan, juga memperkuat struktur modal perusahaan. Nah, perusahaan dapat meningkatkan transparansi informasi terkait kondisi dan strategi bisnis perusahaan agar kepercayaan investor tetap terjaga. Eh, Sekian dari kelompok kami. Em, Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ketika penjelasan analisis keberangkutan dari Partai Unilever Indonesia Tbk. Eh, Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.